Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang canggih di dunia modern ini, salah satu cara untuk mengimplementasikan pada lingkungan kampus Unsar adalah yaitu adanya penerapan kantin online atau e-kantin. Perencanaan sistem aplikasi kantin di Universitas 11 April ini merupakan salah satu langkah yang penting dalam meningkatkan efisien dan akurasi dalam pengelolaan transaksi kantin. Sistem ini nantinya akan dirancang dengan banyak pertimbangan semua kebutuhan kantin di lingkungan usaha. Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini, kami menginginkan akan ditetapkannya kantin online di Universitas 11 April. Nah, di sini ada diagram use case. Nah, pada diagram use case ini menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh para aktor terhadap sistem. Use case yang terdiri dari memiliki 3 aktor atau user, yaitu mahasiswa, petugas kasir, dan juga penjual. Yang mana mahasiswa dapat mengelola akunnya sebagai konsumen di kantin USAP, membuat, melihat, mengubah, dan menghapus akun. Tak hanya mahasiswa yang dapat mengelola akunnya, tetapi penjual pun dapat mengelola akunnya. Namun bedanya, penjual dapat menambahkan daftar menu beserta harganya. Lalu petugas kantin juga bertindak sebagai admin dan melakukan kegiatan sebagai berikut, yaitu mengelola akun penjual dan petugas kantin dapat membuat, melihat, mengubah, dan menghapus akun, kemudian mengonfirmasi pesanan, membuat struk, mengelola daftar menu, mengelola stok, melihat dan membuat serta mencetak laporan. Penjual juga dapat mengelola daftar menu, mengelola stok, melihat laporan, menerima pesanan, serta melihat profil penjualnya. Lalu selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama ini ada diagram daftar. Ini menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam registrasi sebelum login ke aplikasi. Langkah pertama yang dilakukan yaitu memilih menu daftar lalu melakukan isi biodata username dan password. Jika valid, maka data pendaftaran akan muncul dan tersimpan. Namun jika tidak valid, maka harus melakukan isi biodata username dan password ulang hingga data mahasiswa tersimpan dan data masuk ke menu login. Lalu yang kedua di sini ada activity diagram login, yang dimana menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh kasir dalam login ke aplikasi. Langkah yang pertama yaitu memilih menu login lalu mengisi username dan password yang telah terdaftar sebelumnya. Maka sistem akan memunculkan data username dan password tersebut sehingga menampilkan halaman utama. Namun jika data username dan password tidak muncul, maka perlu mengisi kembali username password dengan benar hingga menampilkan menu utama pada aplikasi. Lalu yang ketiga, di sini ada activity diagram kelola akun penjual, yang dimana menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh penjual di sebuah aplikasi. Langkah yang pertama pada menu utama, buka halaman penjual hingga sistem menampilkan halaman penjual. Lalu penjual mengisi data profilnya serta mengisi data menu penjualan serta harganya hingga data penjual tersimpan. Jika sudah tersimpan, maka dapat muncul pada menu daftar menu. Di sini ada activity diagram daftar menu, yang dimana menggambarkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kasir dalam mengelola daftar menu. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuka halaman daftar menu hingga sistem menampilkan halaman daftar menu. Lalu mengelola daftar menu dengan menambahkan data pesanan. Jika berhasil, maka data daftar menu pada sistem ditambahkan. Namun, jika tidak akan menambahkan dan akan mengubah daftar menu, maka daftar menu akan diubah pada sistem. Namun, jika tidak akan diubah dan akan menghapus daftar menu, sistem akan menampilkan daftar menu terhapus. Jika tidak akan menghapus daftar menu dan akan melakukan cari daftar menu hingga pada sistem daftar menu akan ditampilkan. Namun, jika tidak akan mencari daftar menu atau tidak menambahkan daftar menu atau juga tidak menghapus, maka akan keluar dari halaman daftar menu. Nah, pada gambar activity diagram kelola pesanan di sini, itu adalah menggambarkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kasir dalam mengelola pesanan yang dipesan oleh mahasiswa. Lalu, langkah pertama yang dilakukan itu adalah membuka halaman pesanan hingga sistem menampilkan halaman pesanan, lalu mengelola data pesanan dengan menambahkan data pesanan, dan jika berhasil, maka data pesanan pada sistem ditambahkan. Namun, jika tidak berhasil, tambahkan maka perlu diubah pada data pesanan, dan jika berhasil maka data pesanan akan diubah pada sistem. Namun jika tidak akan diubah maka akan melakukan hapus data pesanan hingga pada sistem data pesanan akan terhapus, dan jika tidak akan menghapus data pesanan maka dapat melakukan cari data hingga pada sistem data pesanan akan ditampilkan serta pada penjual pun data pesanan akan diterima. Dan jika tidak akan mencari pesanan atau tidak akan menambahkan sebuah pesanan, maka akan keluar dari halaman pesanan. Lalu selanjutnya ada activity diagram stroke. Nah, pada gambar diagram activity ini menggambarkan kegiatan yang dilakukan kasir dalam mengelola stroke. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuka halaman pesanan sehingga sistem menampilkan halaman pesanan. Lalu kasir mengelola stroke dengan melihat pesanan mahasiswa sehingga sistem menampilkan pesanan mahasiswa, dan kasir akan menghitung total harga pesanan mahasiswa sehingga sistem menampilkan total harga pesanan. Lalu langkah terakhir yaitu adalah mencetak stroke-nya. Lalu selanjutnya ada activity diagram stroke. Nah, pada gambar diagram activity ini menggambarkan kegiatan yang dilakukan kasir dalam mengelola stroke. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuka halaman pesanan sehingga sistem menampilkan halaman pesanan. Lalu kasir mengelola stroke dengan melihat pesanan mahasiswa sehingga sistem menampilkan pesanan mahasiswa, dan kasir akan menghitung total harga pesanan mahasiswa sehingga sistem menampilkan total harga pesanan. Lalu langkah terakhir yaitu adalah mencetak stroke-nya. Lalu selanjutnya ada diagram laporan. Pada diagram laporan ini menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh kasir dalam mengelola laporan. Nah, langkah pertama yang dilakukan yaitu adalah membuka laporan hingga
Sistem menampilkan halaman laporan, lalu mengelola laporan dengan menambahkan laporan. Jika berhasil, maka data laporan pada sistem ditambahkan. Namun, jika tidak, akan menambahkan dan akan mengubah laporan, maka laporan akan diubah pada sistem. Namun, jika tidak akan diubah dan akan menghapus laporan, maka sistem akan menampilkan laporan terhapus. Dan jika tidak akan menghapus laporan, akan melakukan cari laporan hingga pada sistem laporan akan ditampilkan dan langkah terakhir yaitu mencetak laporan. Nah, selanjutnya ada kelas diagram. Nah, diagram ini menunjukkan kegiatan aktivitas program dalam sebuah aplikasi. Langkah pertamanya yaitu dengan adanya login dengan mengisi user ID dan password yang dimana dapat membuat edit, hapus, dan pada akun. Lalu login itu pun akan dilakukan oleh kasir dengan mengisi username dan password yang dimana kasir setelah melakukan login dapat mengelola akun penjual, mengkonfirmasi pesanan, mencetak struk, mengelola daftar menu, mengelola stok, dan mengelola laporan. Lalu jika penjual dalam mengisi username dan password maka akan dapat mengelola daftar menu, mengelola stok, melihat laporan, dan menerima pesanan. Untuk mahasiswa dalam mengisi ID mahasiswanya, nama ia dapat melakukan pemesanan dan pembayaran. Untuk format pesan yang dilakukan oleh penjual terhadap mahasiswa dengan mengisi pesanan, ID pesanan mahasiswa, dan bill pesanan yang dimana akan memunculkan isi pesanan. Dalam bill pesanan akan menampilkan ID pesanan, nama mahasiswa, dan harga. Lalu untuk transaksi yang dilakukan oleh kasir terhadap penjual dan mahasiswa dengan mengisi pesanan, tanggal pesanan, bill pesanan, harga pesanan, pembayaran, dan kembalian yang dimana dapat memunculkan isi pesanan berupa stok dan mendapatkan pembayaran dari mahasiswa. Lalu selanjutnya ada sequence diagram. Nah, sequence diagram ini dibuat berdasarkan use case diagram activity yang telah dibuat. Kedua diagram tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai input untuk sequence diagram. Lalu yang pertama ada sequence diagram daftar akun. Nah, pada gambar sequence diagram daftar akun ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa saat sedang melakukan daftar. Langkah pertama yang dilakukan mahasiswa yaitu adalah mengisi biodata username dan password pada form daftar. Maka pada sistem akan menampilkan data mahasiswa dan juga pada database pengguna akan menampilkan data pengguna. Setelah itu akan dicek validasi sehingga pada sistem data yang sudah ada diproses, maka dari database pengguna data itu akan tersimpan dan pada form data pengguna hingga mahasiswa data yang ada itu sudah ditampilkan, maka dari database pengguna akan menampilkan form login hingga form login itu muncul pada mahasiswa. Sekuensi diagram login. Pada gambar sekuensi diagram login di atas menggambarkan aktivitas yang dilakukan mahasiswa saat sedang melakukan login. Langkah pertama yang dilakukan mahasiswa yaitu memasukkan username dan password pada form login, maka pada sistem akan memberikan data login dan juga pada database akan menampilkan data pengguna. Setelah itu akan dicek validasi sehingga pada form login hingga mahasiswa akan menampilkan username dan password salah, dan ketika benar akan menampilkan menu utama hingga form menu utama itu muncul pada mahasiswa. Sekuensi daftar menu. Pada gambar sekuensi diagram daftar menu di atas menggambarkan aktivitas yang dilakukan kasir sedang menampilkan daftar menu. Langkah pertama yang dilakukan kasir yaitu menampilkan pilihan pesanan pada form daftar menu, maka pada sistem dan database kantin akan menampilkan data daftar menu. Setelah itu akan ada tambah data daftar menu, lalu ada daftar menu tersimpan sehingga dari form menu ke kasir akan tampil pesanan berhasil ditambah. Sekuensi diagram pesanan. Pada gambar sekuensi diagram pesanan di atas menggambarkan aktivitas yang dilakukan kasir sedang menampilkan pesanan. Langkah pertama yang dilakukan kasir yaitu menampilkan pilihan pesanan pada form daftar menu, maka pada sistem dan database akan muncul data pesanan kasir. Setelah itu akan ada tambah data pesanan, lalu ada data pesanan kasir tersimpan sehingga dari form pesanan ke kasir akan tampil pesanan berhasil ditambah. Sekuensi diagram pesanan kantin. Pada gambar sekuensi diagram di atas menggambarkan aktivitas yang dilakukan mahasiswa sedang melakukan pesanan kantin. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengisi pesanan kantin pada form pesanan kantin, lalu pada sistem ke database akan menampilkan data pesanan kantin. Lalu ada tambah pesanan kantin, setelah itu ada pesanan kantin tersimpan sehingga pada form pesanan kantin ke mahasiswa akan tampil pesanan kantin ditambah, lalu akan melakukan pembayaran dari mahasiswa ke form pesanan kantin akan menampilkan pilih metode bayar, lalu masukkan email dan konfirmasi bayar. Maka pada sistem ke database akan menampilkan data pembayaran, lalu ada cek pembayaran, maka menampilkan pesanan sudah dibayar sehingga pada form pesanan kantin ke mahasiswa akan tampil pesanan sudah lunas. Sekuensi diagram laporan. Pada gambar sekuensi diagram laporan di atas menggambarkan aktivitas yang dilakukan kasir sedang membuat laporan. Langkah pertama yang dilakukan kasir yaitu menampilkan ID pesanan pada form laporan, lalu pada form laporan ke sistem melakukan data pesanan kantin. Setelah itu sistem ke database akan melakukan cari ID pesanan. Setelah itu akan ada cari data, maka menampilkan data pesanan ditemukan sehingga dari form laporan ke kasir akan tampil pesan ID pesanan. Sehingga dari kasir ke form laporan akan mencetak laporan pesanan, lalu perintah cetak laporan, ada proses cetak laporan sehingga dari sistem ke kasir akan tampil pesanan laporan dicetak.